Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'alinatul futu wal munu wa rusu wa salahil badani wa ruwa tabatan nasuh wa ila hadratir rasul sayyidina malana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwadi wa zuriyati wa ahli baiti summa ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikatillahil muqarrabin wal qurubiyin wal ulama'il amilin wal awliya wa syuhada wa salihin wa walidina wa walidil hadirin wa masyayikhina wa malimina wa talamizina wa amwatina wa amwatil muslimin dil huquqi alaina ajma'in summa ila arwah al-muassas hadzal masjid Nur Huda wa awani bi binaihi wa mu'allimi fihi wa mu'adhafati wa jama'atihi summa ila arwah amwati hadhihi al-baldah minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila arwah jamaah majlis ta'lim an-nur wa ila arwah al-isama wa ila arwah sadatina sufia wa jami'ul ilah min masyariqil ardi ila magharibiha bariha anallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatin bil jannah wa yudu alaina min barakatihim wa asarihim wa anwarihim wa ulumihim fi dinid dunya wal akhirah anallahu yahfazuna wa sallimuna wa ahlana walidina zawjana auladana wa talamizana wa sabana wa ahbabana wa amwalana wa kulla syai'in ataitana min syahalki ajma'in wa min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah min syarri dunya wa syarril akhirah min fitnati dunya wa fitnatil akhirah wa min musibati dunya musibatil akhirah min syarril waba khususan wabak corona wa covid-19 wa akhawatiha wal fitan wal mihan wa min syarril auja wal asqam wal alam wal amrad wa min syarril zalimin wa min kulli aziyatin wa min jami' syurur fis safar wal hadar wa anallahu yuballigh maqasidana fil umuri diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah wa anallahu yarzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anallahu yashfi amradana wa amrad ahlina wa jama'atina bisyifa'il ajal wa tam min kulli auja wal asqam wal alam wal amrad wa anallahu yataqabbal du'ana wa yakhtim bis salihati amalana wa ajalana bi khair wa lutfin wa afiyah bi khair bariyah syaulillahi lahum bi sirril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wahaikum bisalamil atirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi ardihi was samaihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamu anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan daimatan ila yaumi liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirr asrar wa triyaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Amma ba'du, yang kami hormati pengurus Masjid Nur Huda beserta segenap sesepuh dan jamaah Masjid Nur Huda. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi Ahad yang cerah, sejuk dan berbahagia ini kita kembali dapat hadir berkumpul di dalam ruangan Masjid Nur Huda ini, dan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Rasulullah Nabil Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Azimina wa Qurratu Ayunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qaunain wa Asyrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin sekalian, alhamdulillah kita tadi telah dapat melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melaksanakan salat Isya dengan berjamaah, barang siapa yang melaksanakan salat Isya dengan berjamaah, pahalanya seakan-akan dia telah beribadat kepada Allah separuh malam. Jadi kita semalam salat Isya berjamaah itu dapat pahala dari Allah seperti orang beribadat separuh malam. Jadi walaupun kita tak mampu ibadat
separuh malam, tapi dengan kita melaksanakan solat isya dengan berjamaah, itu pahalanya sama seperti orang melaksanakan ibadat separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan solat subuh dengan berjamaah, tadi baru kita melaksanakannya, alhamdulillah, seakan-akan dia telah beribadat kepada Allah semalam suntuk. Di bahasa Palembang semalam suntuk. Jadi seluruh malam. Jadi orang yang solat subuh berjamaah, pahalanya sama seperti orang yang beribadat kepada Allah dari isya sampai subuh. Jadi walaupun kita semalam tak mampu, tak sanggup, ada yang duduk di sejadah, zikir, baca Quran, solat dari isya sampai subuh. Tapi dengan kita melaksanakan solat subuh dengan berjamaah, itu pahalanya bonus ini, bonus dari Allah. Sama seperti orang yang beribadat semalam-malaman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama melaksanakan ibadah wajib, terkhusus ibadah solat, lebih khusus lagi solat 5 waktu kita laksanakan dengan berjamaah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, tadi setelah kita melaksanakan solat, hadirin, lalu kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka malaikat, Bapak Ibu, malaikat itu selalu mendoakan kita. Apa doanya? Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Kalau ibu-ibu, Allahumma firlaha, Allahumma arhamha. Tak ada pakai wa'afi'afan, tidak. Itu kaget. Kaget. Kalau tangan kita di sini baru ditambahi wa'afiha, wa'afan, atau wa'afi, wa'afu anhu. Jadi dua ini, Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma fillaha warhamha. Artinya, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Terus hadis ini doa ke malaikat. Kira-kira kalau malaikat itu berdoa, makbul tak? InsyaAllah, kita yakin. InsyaAllah kita yakin doanya malaikat itu makbul. Jadi begitu kita selesai solat, mengucapkan salam, maka malaikat terus mendoakan kita dengan doa Allahumma fillahu warhamhu atau Allahumma fillaha warhamha, sampai kita melakukan salah satu tiga ini. Nah, ketika kita melakukan salah satu tiga ini, hadirin, sudah tidak lagi doa ke malaikat. Apa itu? Yang pertama, berhadas. Terkentut misalnya, sudah tidak doa ke malaikat lagi. Atau yang kedua, ngomong, kelakar. Habis sholat berkelakar, sudah ada malaikat lagi. Yang namanya hobi berkelakar itu tidak baca ding. Di mana bertemu nak kelakar itulah. Itu penyakit. Ketemu di pasar berkelakar, ketemu di jalan berkelakar, ketemu di masjid berkelakar, ketemu di majlis berkelakar, ketemu di mana berkelakar. Tidak bagi malaikat mau datang nak nyambut nyawanya, diajak kelakar dulu. Nah, kalau kita sudah ngomong masalah dunia ini sudah selesai. Atau yang ketiga, merubah posisi duduk. Merubah posisi duduk. Dari duduk tawaruk. Dari duduk tawaruk ke duduk iftirash atau duduk bersilah. Dari doa ke malaikat lagi. Duduk tahiyat akhir itu namanya duduk tawaruk. Bapak Ibu, duduk tahiyat akhir itu namanya duduk tawaruk. Ingat tawaruk. Itu duduk tahiyat akhir. Nah, duduk di dalam solat selain tawaruk namanya duduk iftirash. Iftirash. Jadi selain duduk tawaruk namanya duduk iftirash. Duduk tahiyat awal misalnya, atau duduk antara dua sujud. Duduk istirahah.
Itu nama duduk iftirash. Ada lagi, ya, ini tidak ada dalam solat, tidak ada, yaitu duduk bersila. Nah, jadi malaikat akan senantiasa mendoakan hamba Allah yang telah melaksanakan solat setelah salam dengan doa Allahumma fillahu warhamhu atau Allahumma fillaha warhamha, sampai si hamba ini melakukan salah satu 3 perkara ini. Yang pertama berhadas, yang kedua ngomong cerita dunia, dan yang ketiga merubah posisi duduk. Nah, jadi kalau kita masih kuat Bapak Ibu, tetaplah duduk tawaruk tadi. Teruslah. Sampai kapan? Ya sampai selesai wirid. Sampai selesai wirid. Kalau kuat. Aman tak kuat, sampai tak katik rasa lagi kaki ni nah. Berdenyang misalnya, atau kesemutan, nah baru kita ngubah posisi. Ini kadang-kadang jemaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah langsung nyendeng lah itu. Iya. Bagus juga masjid kita ni tak katik tiang ada Alhamdulillah, aku salut juga masjid ini. Yang berlebar besar, memang tak katik tiang. Banyak masjid bertiang ada. Biasanya jemaah ni kalau ada tiang nak marak tiang tu lah. Amat nak katik tiang marak dinding kan. Ya boleh baik, nak bersendai boleh baik. Kalau memang pinggang kita ini sakit, tak pacak sana nak bersendai, tak apa-apa. Memang tak kuat ni nama tak bersendai kan. Seperti ni kan bagus ni. Yang aku maksudkan ni, memang orang itu hobi nak bersendai, bukannya sakit pinggang, hobi nak bersendai itulah. Hati-hati ni, apalagi kita ngantuk. Dengar ceramah ngantuk disendai kan. Sudah. Dengar ceramah ngantuk disendaikan. Tersendai. Sudah tersendai, terselai. Sudah terselai, terkolai. Sudah terkolai, ujungnya ngila gitu. Nah, jadi kalau boleh nyendai, silakan nyendai. Tapi kalau ngantuk, jangan sendaikan. Maju. Itu. Jadi kita boleh nyendai, ngantuk, maju. Jangan sendaikan. Nah, jadi kalau kita bisa tadi, kita sudah ngubah posisi gato-gato, bersilo, sudah tak ada malaikat lagi. Jadi tahankan. Jadi sampai habis wigid atau sampai kita sudah tak kuat lagi. Kemeng. Nah, hadirin sekalian, kita solat berjamaah ini. Berarti kalau solat berjamaah ini mengikuti imam. Imam itu komandan kita. Imam itu komandan kita. Rasulullah sabda, iza kabbaral imam fakabbiru, wa iza rakal imam farka'u, wa iza sajadal imam fasjudu. Kalau imam takbir, Allahu akbar, takbir. Wa iza rakal imam farka'u, kalau imam rukuk, Allahu akbar. Lah rukuk dan imam ini, baru rukuk kamu, jangan magang imam. Wa iza sajadal imam fasjudu, kalau imam sujud, Allahu akbar. Itu keningnya lah nempel sejadah, baru kita sujud. Nah, kemudian hadirin, ini sudah menjadi amaliyah kita adat yang baik. Selesai solat, salam bersama dan imam tadi, kita melanjutkan ibadat kita dengan baca wirid sama-sama. Dan ini diamalkan oleh Nabi SAW dengan para sahabat. Memang ada juga sebahagian kecil wong habis salam kanan, salam kiri. Kalau kita Allahumma antas salam, mereka itu Allahumma lantas jalan. Atau mengheningkan cipta mulai. Maksudnya ibadatnya, zikirnya dewek-dewek. Jadi imam dewek-dewek, makmum dewek-dewek. Itu ada. Nah, kita ni alhamdulillah dari dulu sampai sekarang ini wiridan kita ni sama-sama dengan imam atau imam macam sama-sama dengan jamaah. Dan alhamdulillah hadirin sekalian, dengan wiridan yang biasa kita baca ini dengan suara yang kuat, yang keras, sehingga yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu. Yang tadi kita tidak hafal jadi hafal. Saya yakin Bapak Ibu, kita hafal la ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar. Terus sampai Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyuna rabbana bis salam wa adkhilnal jannata
Dan sampai selesai itu, ini bukan karena sengaja kita menghafal, nyatet, buka buku, buka kitab. Tidak, kita hafal karena sering kita dengar dari orang tua-tua kita di kampung, di dusun dulu kan. Alhamdulillah, akhirnya kita hafal. Nah coba kalau misalnya yang dipraktek ke sekarang ini, salam kanan, salam kiri, diam. Nah mana nasib anak-anak kita ini? Anak-anak kita diam juga, tak baca, tak ngerti, tak faham dia. Apa dia dibaca? Sedangkan pelajaran di sekolah, tak katik yang wirid ini. Apalagi pelajaran sekolah cuma 1 jam, apalagi kabar-kabarnya pelajaran agama nak dihilangkan. Nah, rusak. Nah, jadi teruskan wiridan kita ni sekarang, teruskan. Teruskan. Nah, tinggal kita bagusi, benarkan bacaan kita, jangan sampai salah. Yang kedua, pahami maknanya, artinya supaya kita lebih khusyuk. Yang ketiga, cari tahu, bertanya dan ulama kita mana dalil-dalilnya. Ada tak ustaz dalilnya? Ada tak hadisnya ustaz dari kitab mana? Nah itu yang bagus ada sekalian. Jadi jangan dihilangkan. Jangan kaget dengar ada cerita, ada ceramah disampaikan oleh ustaz-ustaz yang sana itu, wirid ini adalah bid'ah misalnya. Tak ada dasar hukumnya. Bid'ah berarti tak boleh itu. Jangan langsung berhenti. Jangan. Teruskan cari tahu. Pertama, benarkan bacaannya. Yang kedua, pahami maknanya. Yang ketiga, cari tahu dalilnya. Bertanya dan ulama kita, ustaz kita. Apalagi di masjid kita ni kan banyak ustaz, banyak kiai, banyak ulama. Tanya. Atau nanti Ustaz Nudin boleh datang ke rumahnya. Musim durian bawa durian. Ayolah, musim duku bawa duku. Aman nak katik musiman pempek. Kan lemak juga ngomong tu kan. Ada sekalian. Sudah kita lanjut. Nah jadi komandan kita ni adalah imam. Hadirin. Nah sebagai komando kita, pemimpin kita imam ini, maka setelah solat tetap kita ikuti imam. Maka kita jangan keluar dari masjid. Jangan keluar dari masjid ini kecuali dengan izin imam. Ada tak hadirin di masjid kita ni? Pas kalau jemaah nak keluar, maju dulu ke depan, minta izin sama imam, tunjuk tangan. Oh keluar, ada tak? Katik iya. Aku tanya di masjid ni sama, tak katik juga. Mestinya seperti itu, karena ini komando kita, pemimpin kita. Kalau kita nak keluar, maju tak izin dulu. Ini. Tapi tidak diamalkan lagi ini sekalian. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memimpin salat, nah ketika beliau berbacaan seperti la ilaha illallah la syarika lahul mulku wal hamdu yumiitu ala kulli syai'in qadir. Lalu setelah itu beliau berpaling ke arah sebelah kanan, berpaling sebelah kanan atau berpaling ngadep langsung ke jamaah. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai imam, mungkin jemaah ini ada hajat. Mungkin jemaah ini nak keluar. Tapi karena kita masih ngadep kiblat, nah mungkin jemaah masih segan. Sahabat seperti dulu, seperti itu juga, segan. Maka begitu sudah berpaling ke arah kanan atau berpaling kepada sahabat, itu isyarah. Pertanda, jemaahku, siapa yang nak balik, diaturi. Jemaah, siapa yang nak keluar dari masjid ini, mungkin ada hajatnya, silahkan. Jadi kalau imam sudah noleh ke arah sebelah kanan atau berbalik ke makmum, itu pertanda bagi kita sebagai makmum ini kalau ada hajat nak ninggalkan masjid, diperbolehkan. Ini sekalian. Ini isyarahnya. Jadi bukannya noleh sebelah kanan, noleh doang. Atau berbelok hadap jemaah sekadar itu tak, itu ada pertanda. Nah jadi biasanya sampai 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu. Nah, kita baca dulu. Sebab orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Selain dia akan mendapatkan pahala, diampunkan dosanya, ditinggikan derajatnya,
Kalau ketika dia membaca la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir ini, posisi duduknya belum berubah, masih posisi duduk tawaruk, maka mulai dari subuh ini sampai maghrib dia tidak akan melihat sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Dan kalau dibaca habis solat maghrib 10 kali dalam keadaan posisi duduk tawaruk, hadirin, mulai dari waktu maghrib sampai subuh dia tidak akan melihat sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Jadi apa yang menyenangkan hati? Balik ketemu bini menyenangkan hati. Ibu balik ketemu laki menyenangkan hati. Kita orang tua balik ketemu anak-anak menyenangkan hati. Pokoknya lihat apa pun menyenangkan hati. Nah ini. Oh, tak apa-apa walaupun buntu, yang penting hati senang. Tak apa-apa. Walaupun buntu, hati senang. Sara juga berduit, banyak harta, cuma hati ringam, unyam, dah lemak. Apalagi buntu, unyam pula. Nah ini Rasulullah tahu hadirin kita umat ini banyak susah, banyak masalah, banyak problem, banyak pikiran. Maka untuk meringankan semua itu, salah satu doanya, salah satu zikirnya, salah satu wiridnya, inilah subuh. Kita baca 10 kali la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali dalam posisi kita duduk tawaruk. Insya-Allah dari subuh sampai maghrib hati kita akan selalu senang insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Lalu Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. 7 kali kita baca itu Bapak Ibu. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Kenapa mesti 7 kali? Karena neraka ada 7 pintu. Ada yang baca 3 kali. Ya sudah, tak apa-apa, berarti 4 pintu masih terbuka ini. Kalau kita baca 7 kali Allahumma ajirna minan nar ini, maka 7 pintu neraka juga berdoa. Neraka tersinggung Bapak Ibu. Neraka tersinggung ketika kita baca Allahumma ajirna minan nar ini. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Jadi neraka sombong ni Maka neraka pun berdoa, Allahumma ajirni minhu. Ya Allah, jauhkan aku dari dia. Kau nak minta jauhkan kau dari aku pun berdoa kata neraka, Allahumma ajirni minhu. Ya Allah, jauhkan aku dari dia. Jadi kita minta jauhkan dari neraka, neraka juga berdoa minta jauhkan dia dari kita. Alhamdulillah. Lalu apa faedahnya hadirin? Faedahnya, barang siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar ini 7 kali, andai kata dia meninggal antara subuh ini subuh kan? Antara subuh, andai kata dia meninggal antara subuh dengan maghrib, itu 7 pintu neraka tertutup dari dia. Kalau dibaca habis solat maghrib 7 kali Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, lalu dia meninggal malam itu antara maghrib dengan subuh, 7 pintu neraka itu tertutup dari dia. Nah, kita meninggal ni kan 2 waktu itulah Bapak Ibu. Amanda antara subuh dengan maghrib. Kalau antara subuh dengan maghrib, maghrib dengan subuh. Nah, kalau nak pilih-pilih, nak matinya kapan lain? Kalau misalnya pilih-pilih ni, nak antara subuh dengan maghrib, apa maghrib dengan subuh? Mamang ini pintar jawab. Kalau ditanya waktu siang mak ini, dia pilih antara maghrib dengan subuh. Berarti tak mati lagi ni. Kalau ditanya malam, dia memilih antara subuh dengan maghrib. Ini ada sekarang ini ya doa ya, mungkin keinginan kita, tapi kalau sudah waktunya tiba, fa iza jaa ajaluhum la yastahuna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, pokoknya kita mati antara waktu itulah. Amanda antara subuh dengan maghrib, berarti maghrib dengan subuh.
Allahumma ajirna minan nar. Nah, hadirin sekalian, lalu setelah itu bacaan kita lanjutkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daros salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Nah, kita ni hafal galau ni, cuman artinya mungkin ada yang kurang paham. Yang jelas doa ini doa keselamatan. Ini doa keselamatan. Jadi kalau hadirin jamaah kita, warga kita, keluarga kita minta doa selamat dari kita, mungkin dia baru pindah rumah, beli tokoh atau apalah, dia minta doa selamat dari kita, doa inilah dibaca. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Termasuk ada jemaah kita yang baru balik dari rumah sakit misalnya kan, sehat dia, minta doa selamat. Oh inilah. Jangan dibaca doa selamat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din itu. Itu doa selamat urusan agama. Bukan selamat badan, harta, selamat dunia ini. Itu selamat agama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan di dalam agama. Jangan sampai kita ni salah i'tiqad. Jangan sampai salah keyakinan. Jangan sampai kita ni syirik. Itu. Ini kata-kata minta doa selamat, Allahumma salamatan fid din itulah. Apalagi balik rumah sakit, baru balik rumah sakit, belum sehat nian ini. Habis maghrib, ngajak jemaah baca Yasin ke rumah dia. Datanglah ke rumah dia kami jemaah. Minta doa selamat, dibaca doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ini. Ya sudah, jadi baik kan? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan. Ini wong baru balik sakit ini, dengar maut-maut gemeter dia. Sesep dikit ada kan, habis kita berbacaan kambuh lagi sakitnya. Besok subuh terkhabar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi ini ya boleh dibaca hadirin, boleh dibaca. Nama seluruh itu boleh dibaca. Tinggal tepat waktunya baik. Saatnya. Nah, jadi kalau dibaca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din ini, kalau misalnya untuk apa? Keselamatan, penjagaan, perlindungan misalnya, atau balik rumah sakit juga. Boleh kita baca sampai Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Sudah. Taubatan qoblal maut tu kaget dulu, tak saya baca dulu karena mamang ini baru balik sakit. Dengan maut-maut itu kaget. Tapi kalau kita habis solat boleh dibaca itu. Nah, jadi Allahumma antas salam, ya Allah, Engkaulah keselamatan, Engkaulah sumber keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Jadi keselamatan itu dari Allah. Yang berikan keselamatan hanya Allah, Bapak Ibu, bukan sesuatu yang lain, bukan benda-benda yang lain. Jangan sampai kayak kita misalnya naruhkan tombak, keris atau apalah. Ini untuk keselamatan. Selagi keris tombak ada rumah kita akan selamat, akan sentosa. Nah, hati-hati kayak syirik kita. Jadi yang mendatang keselamatan adalah Allah. Wa ilaika ya'udus salam. Wa ilaika, dan kepadamu kembali keselamatan. Fahayyina rabbana bissalam. Fahayyina rabbana bissalam. Ya Allah, hiduplah kami ini dengan keselamatan. Selamat. Apapun keadaan kita, apapun profesi kita, Allah berikan kepada kita keselamatan. InsyaAllah selamat. Fahayyina rabbana bissalam wa adkhilnal jannata
Darussalam, dan masukkan kami ke surga ya Allah, tempat keselamatan. Wadkhilnal jannata Darussalam. Tabarakta Rabbana, tabarakta, maha berkah engkau ya Tuhan kami. Wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang punya keagungan dan kemuliaan. Ini luar biasa. Jadi wirid yang kita baca di sekalian Nabi salat ini, selain puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, juga mengandung doa mohon ampunan dan juga mohon keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi bulan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.